Halo Sobat CNC, balik lagi masih barengan saya Rudi Ros hanya di Click on Click. Di Click on Click kali ini saya ingin berbagi bagaimana teknik menggunakan kamera smartphone dengan mode manual. Yang biasanya sebagian orang memahami kamera ini yang khususnya di smartphone ini penggunaannya langsung secara auto. Tapi ternyata ada hidden mode ya yang jarang kita explore. Nah, terkait dengan mode manual, ini tidak akan lepas dari yang namanya atau istilahnya exposure. Exposure ini bisa kita artikan sebagai kualitas atau kuantitas cahaya yang ditangkap oleh satu perangkat kamera. Jikalau kita berbicara di kamera manual semacam ini yang masih menggunakan roll film atau negatif film, ya, kita harus mengatur yang namanya exposure yang memiliki 3 elemen. Ada speed, ada aperture, ada ISO, ya, semuanya dilakukan di luar. Ya. Ini ada speednya, ya. Kemudian di sini ada ISO dan diafragmanya ini diaturnya di putaran lensanya. Nih, dan ini memang masih menggunakan negatif film. Negatif film. Buat teman-teman yang dulunya pernah berjuang belajar mengenai mode manual, insya Allah tidak akan kesulitan ya. Namun juga bukan berarti teman-teman yang saat ini tidak mengalami kamera semacam ini tidak bisa mempelajarinya ya. Nah, seiring dengan waktu, teknologi semakin berubah. Hadirlah kamera DSLR ya, digital, kemudian mirrorless ya, yang semuanya akhirnya kita bisa melakukannya semacam ini. Tidak lagi diafragma diatur di lensa, tapi semuanya sudah diatur di LCD-nya ya. Pada saat kita nyalakan, klik, akan terlihat di sini ya. Aperture-nya berapa, diafragmanya berapa, ISO ya, dan lain-lainnya. Semuanya akan terlihat di sini dan kita tinggal atur saja secara digital. Walaupun di kamera-kamera teknologi yang sekarang ini juga ada program autonya ya. Kalau auto berarti gambar yang dihasilkan sesuai dengan keinginan kamera. Tapi kalau manual, berarti gambar yang dihasilkan ini akan sesuai dengan keinginan kita. Nantilah kita akan bahas penggunaan kamera DSLR, SLR ini secara manual di teknik berikutnya. Yang kali ini akan saya sharingkan yaitu penggunaan ini kamera smartphone. Dan Sobat CNC juga harus perhatikan bahwa setiap handphone ini modenya beda-beda. Yang saya pergunakan yang akan muncul tampilannya yaitu mode pakar. Ada lagi yang pro ya, dan lain-lain. Nah, di pro dan pakar juga berbeda tampilannya. Nanti saya akan perlihatkan satu saja di handphone yang saya punya, tapi intinya sama tentang pengaturan exposure. Nanti tampilannya ada yang muncul 3 ya. Ada speednya, kemudian ada ISO-nya ya. Kecuali diafragma barangkali ya, karena menggunakan kamera smartphone ini lensanya sudah lensa fix di dalamnya ya, sudah tidak bisa digeser-geser lagi. Ya, langsung saja kita lihat seperti apa mode manual yang ada di kamera smartphone. Pada saat masuk ke mode kamera, silahkan pilih mode manualnya. Di handphone yang saya gunakan, mode manual di sini diberi nama mode pakar. Ada juga di beberapa handphone namanya Pro ya, mode Pro. Nah, pada saat sudah masuk tampilannya seperti ini, Sobat CNC. Exposure sebelah kiri ini yang saya gerakkan yaitu ISO ya, ISO. Nah, teman-teman nanti bisa searching dulu saja apa sih sebenarnya ISO ini. Ini yang saya gerakkan ya. Kemudian sebelah kanan yang saya putar ini adalah kecepatan atau speed. Orang bilang shutter speed. Di kamera Pro, kamera DSLR sama ya, pada saat digerak-gerakan kurangi kecepatannya, ditambahkan juga. Ini saya ambil pada saat siang hari ya, menggunakan exposure, kecepatan dan ISO yang berbeda. Kemudian menu yang kedua yaitu white balance. White balance di kamera handphone ini menggunakan satuannya Kelvin. Jadi pada saat digeserkan ke kanan atau angkanya semakin besar, maka gambarnya akan semakin kuning, ke kiri akan semakin biru. Sebelahnya lagi ini adalah mode AF atau autofocus. Ini autofocus ya. Jadi bisa digunakan dengan fokus-fokus yang sifatnya manual. Tinggal dipilih saja objeknya,
kira-kira mana nih yang akan kita fokuskan, mana yang akan kita blurkan. Kemudian yang paling kanan yaitu AV ya, atau exposure value. Nah, silahkan dilihat Sobat CNC pada saat saya gerakan ke sebelah kanan, keadaan gambarnya seperti apa, kemudian gerakan sebelah kiri juga kondisi gambarnya seperti apa. Jangan takut untuk belajar terus merubah ya, kecepatan, kemudian ISO, kemudian AV-nya, white balance-nya, agar teman-teman bisa memahami, oh seperti ini ternyata perubahannya pada saat kita menggeserkan kecepatan atau ISO-nya di angka tertentu. Ini saya coba geser di angka ISO 100. Kemudian saya coba kecepatannya ini di 500, kemudian menjadi 10 second atau bahkan menjadi 16 second ya. Jadi 1 detik per 16 gitu satuannya. Jadi sangat terbukanya cukup lama. Ini hasilnya. Cahaya yang ditangkap oleh kamera kita akan semakin over ya. Saya coba geser lagi ke ini 700 sekarang. Kemudian saya coba kecepatannya di 1500 ya. Nih, hasil seperti ini. Kemudian saya geserkan lagi kecepatannya, ISO-nya saya kurangi lagi di 100. Hasilnya juga akan seperti ini. Jadi Sobat CNC jangan takut. Oh, di angka 100 nih ISO-nya, kecepatannya 350, 500 misalkan. Cari komposisi yang cahayanya tidak over, juga tidak terlalu under. Masuk kita ke white balance. Kita geser white balance-nya dengan ukuran Kelvin ini, semakin kecil menjadi warna biru. Kalau kita geser ke sebelah kanan ini akan semakin kuning ya, Kelvinnya semakin besar. Nah, white balance ini fungsinya untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan cahaya. Misalkan teman-teman motret di satu ruangan yang ruangannya karena cahaya lampunya ini bohlam gitu ya, jadi warna kuning. Jadi white balance-nya digunakan juga yang seharusnya berwarna kuning atau gambar bohlam. Kalau di Kelvin ini berarti teman-teman harus menggesernya ya ke sebelah kanan ya, agar seimbang, atau sebelah kiri. Nanti teman-teman silahkan putar-putar saja. Kemudian nanti juga kalau pada saat motretnya di ruangan yang cahayanya warna putih atau pakai lampu tungsten, berarti nanti teman-teman harus menggunakan white balance-nya yang tungsten juga ya, biasanya gambar neon panjang. Jadi dengan white balance ini pada saat ditangkap oleh mata lensa atau mata kamera, cahayanya sesuai dengan apa yang kita lihat ya, sesuai dengan panca indera kita. Nih, mata kita. Ini beberapa contoh gambar yang diambil dengan kamera handphone menggunakan mode manual. Memang sangat cocok ya mode manual ini untuk motret kondisi low light seperti kembang api, kemudian lampu jalanan, atau nanti bahkan ada art ya. Jadi kita bisa dalam ruangan untuk menggerak-gerakkan lampu menghasilkan suatu bentuk. Nah, itu tadi bagaimana teknik setting kamera smartphone ini menggunakan mode manual. Mau tidak mau, teman-teman harus mempelajari tentang segitiga exposure yang tadi saya ceritakan, tentang ISO, tentang speed, tentang aperture, dan hal-hal lainnya yang ada di mode manual. Kang, tapi bingung. Ya, sedikit demi sedikit lah. Dengan semakin banyak kita praktek dengan mode manual, insya Allah kita akan semakin paham dan semakin hafal. Oh, ternyata pada saat siang hari harus seperti ini settingannya, malam hari seperti ini settingannya. Pada saat kita motret Milky Way atau bintang-bintang malam hari harus seperti ini. City light, food photography, dan lain-lainnya ya. Yang pastinya teman-teman tonton terus namanya Click on Click. Insya Allah teknik-teknik tentang fotografi khususnya di kamera smartphone ini akan terus saya sharingkan sama teman-teman semuanya. Ya sudah, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Sampai jumpa di Click on Click berikutnya.